Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Kenalkan saya perawat Ali yang akan mendampingi Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Siti asal Kota Pasuruan, umur 28 tahun? Iya, benar. Sehingga saya mengecek tangannya Ibu ya. Oh baik, benar. Ini dengan Ibu Siti. Saya akan mendampingi Ibu melakukan proses persalinan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bagaimana Ibu kondisi perutnya? Apakah Ibu sudah merasakan kencang-kencang pada bagian perut? Sudah. Kalau begitu Ibu telah melalui proses skala 2 yang isinya ada doran, teknus, perjol, dan vulka. Doran itu dorongan meneran, teknus tekanan fundus, perjol perineum menonjol, dan vulka berupa membuka. Baik Ibu, izinkan saya untuk menyiapkan alat diri dan alat untuk melakukan proses ini. Isi Ibu. Iya.
Ibu, untuk alatnya udah siap. Izinkan saya untuk membuka bagian henna hijin itu Ibu untuk saya bersihkan. Dan Ibu permisi Ibu. Ibu proses pembersihan bagian henna hijinnya sudah selesai. Untuk kembali Ibu ya. Selanjutnya izinkan saya untuk mengecek denyut jantung janin Ibu. Misi Bu ya, saya buka bagian Ibu. Ibu saya akan mengambil alatnya dulu. Misi Bu ya. Baik Ibu, denyut jantung janin normal 120 kali 120 per menit. Itu kembali Ibu ya. Baik Ibu, dari pemeriksaan tadi
denyut jantung bayi ibu itu normal ya, 120 per menit. Dan pembukaannya itu lengkap. Lalu setelah itu saya akan bantu menekan ya. Jika ibu ingin menekan, nanti rasanya seperti ingin buang air besar. Saat kontraksinya sudah mulai hilang, suami ibu bisa ngasih air minum ya, sembari beristirahat untuk menekan. Ya. Apakah ibu sudah merasa kencang-kencang? Iya sudah mbak, ini perut saya kayak kencang gitu mbak rasanya mbak. Oh iya, kalau begitu saya akan bantu ibu memposisikan agar ibu lebih nyaman ya untuk menekan. Permisi ya ibu. Ya mbak. Kedua bisa ditekuk. Bisa mbak. Lalu kedua tangan memegang mata kaki ya. Oke, apakah sudah nyaman ibu? Sudah mbak. Apakah ini mulai udah ada kontraksi? Iya mbak, ini kayak gimana gitu rasanya mbak. Oh iya, kalau gitu kita mulai ya bu. Oke bu, tarik nafas. Gimana bu? Buang nafas. Bagus ibu. Lagi bu, sekali lagi. Beneran. Tarik nafas. Buang nafas. Bagus ibu. Oke. Gimana kontraksinya? Apakah masih ada? Udah nggak ada kayaknya mbak. Oke, kita istirahat terlebih dahulu ya Bu. Sembari beristirahat, Bapak bisa memberi Ibu air minum ya. Kalau sembari beristirahat ini nanti saya akan memeriksa denyut jantung bayi Ibu juga ya. Iya. Permisi ya Bu, saya buka. Iya mbak. Permisi ya Bu. Iya. Oke, saya cek tadi denyut jantung bayi Ibu tuh normal seperti tadi ya, 120 per menit ya. Lalu selanjutnya apakah mulai ada kontraksi lagi? Iya mbak. Oke, kita lanjut menekan ya Ibu. Tarik nafas. Buang, menekan Ibu. Seperti buang air besar. Tarik nafas. Buang Ibu. Lagi Ibu, ingin terakhir. Tarik nafas. Buang Ibu. Oke, bagus. Gimana Ibu tadi? Sudah ada kontraksi lagi apa tidak? Belum. Oke, saya cek terlebih dahulu ya apakah kepala bayi Ibu itu sudah terlihat atau belum ya. Permisi ya, saya buka. Oke, kepala bayi Ibu sudah mulai terlihat 5-6 cm di depan vulva. Selanjutnya saya akan memberi handuk di atas badan Ibu untuk membersihkan bayi Ibu nanti ya. Mbak. Lalu saya akan memberi kain segitiga di bawah bokong Ibu. Apakah bokong Ibu bisa diangkat sedikit? Bisa mbak. Saya bantu ya. Dari 1, 2, 3. Permisi ya Bu. Oke. Sudah saya pasang. Lalu setelah itu saya akan bantu mengeluarkan bayi Ibu. Sebelum itu saya akan mempersiapkan diri untuk memakai handscoon ya. Bentar ya Ibu.
ibu, jangan hujan dulu ya. Tarik nafas dulu ibu, relax. Baik ibu, saya akan membantu ibu untuk melahirkan. Pertama-tama saya akan periksa terlebih dahulu ya ibu, permisi. Baik, ini kepala bayi sudah membuka vulva sekitar 5-6 cm. Selanjutnya saya akan membantu dengan meletakkan salah satu tangan saya di area perineum dan satunya di area atas untuk melindungi kepala bayi. Selanjutnya silakan mengucap ibu. Ya, terus ibu. Lagi ibu. Sedikit lagi ibu. Alhamdulillah ibu, kepala bayi sudah keluar. Selanjutnya saya akan membersihkan area muka bayi dengan kain yang bersih. Selanjutnya saya akan cek area leher bayi apakah terdapat lilitan tali pusat atau tidak. Jika terdapat lilitan tali pusat dan kencang, maka klep kedua sisi dengan jarak 2 cm kemudian gunting. Jika lilitan tali pusat tidak terlalu kencang, maka lepaskan dari area atas kepala bayi. Selanjutnya kita tunggu kepala bayi melakukan putaran maksilular secara spontan. Baik, alhamdulillah ibu, bayinya sudah melakukan putaran paksi luar secara spontan. Selanjutnya saya akan bantu untuk melahirkan bahu luar bayi dengan meletakkan tangan secara di parietal, kemudian tarik ke arah bawah. Setelah itu tarik ke arah atas untuk melahirkan bahu bayi bagian sebelahnya. Setelah itu kita lakukan sanggah susur. Tangan kiri menyusuri badan bayi mulai dari tangan hingga ke bagian kaki. Baik, alhamdulillah ibu, bayinya sudah lahir, perempuan, sehat, lengkap, menangis kuat, dan warnanya kemerahan. Selanjutnya saya akan membersihkan badan bayi seluruhnya kecuali telapak tangan. Setelah itu saya akan ganti handuk dengan yang baru agar tidak kedinginan. Untuk memastikan apakah ada janin lagi atau tidak. Baik, alhamdulillah ibu, janinnya janin tunggal, tidak ada janin yang lainnya. Setelah itu saya akan menyuntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi dengan baik di area paha bagian luar. Ini sih ya ibu. Baik ibu, sudah 2 menit sejak melahirkan sang bayi. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pemotongan tali pusatnya. Saya siapkan alatnya dulu ya bu. Baik ibu, yang pertama saya akan meletakkan klem 3 cm di dekat tali pusat. Selanjutnya klem yang kedua jarak 2 cm dari klem pertama.
Baik Ibu, satu tangan saya akan melindungi perut bayi dan saya akan memulai pemotongan tali pusatnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya potong ya Bu. Baik Ibu, tali pusatnya sudah terpotong ya. Selanjutnya saya akan tali dulu tali pusatnya. Ya baik Ibu, sekarang saya akan melakukan prosedur inisiasi menyusui dini. Jadi nanti bayinya saya letakkan di antara kedua bayi darah Ibu. Jadi sang bayi bisa mencari putingnya sendiri. Nah, IMD sendiri bisa dilakukan selama 1 jam. Untuk 30 sampai 60 menit pertama, biasanya sang bayi sudah bisa mencari payudara itu sendiri. Nah, nanti 10 sampai 15 menit pertama, biasanya sang bayi akan menyusu di setiap payudaranya. Saya mulai ya Bu. Permisi, saya buka bajunya dulu. Saya letakkan bayinya ya Bu, silakan dipeluk. Dan dilihat wajahnya yang Ibu tunggu selama 9 bulan kemarin. Saya selimuti juga ya Bu, biar tidak kedinginan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan prosedur pelahirannya plasenta. Satu tangan saya akan terletak di atas simfisis pubis dan satunya menarik melihat apakah sudah ada kontraksi. Lalu saya pindahkan klem berjarak 5 cm di dekat vulva. Baik Ibu, karena sudah 30 detik sejak melakukannya belum ada kontraksi, jadi kita istirahat terlebih dahulu ya Bu. Nanti kalau misalnya terlalu lama, saya akan minta Ibu atau suami untuk melakukan rangsangan puting. Baik, karena Ibu sudah merasakan kontraksi lagi, kita coba lagi ya Bu. Baik, sudah mulai terlihat di uterus vagina. Saya akan mulai tarik ya Bu. Di bawah, atas. Baik, plasenta sudah terletak di uterus vagina dan saya akan menangkap dengan kedua tangan, lalu mengirimnya dengan perlahan. Baik, alhamdulillah Ibu, plasentanya sudah lahir ya. Selanjutnya saya akan melakukan massage untuk meredakan kontraksi dan terus menjadi mengeras. Saya melakukan gerakan memutar secara perlahan ya Bu. Baik Ibu, tindakan sudah selesai ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjaga perdarahan ya Bu. Saya akan mengevaluasi bagian dari minum dan juga vagina, apakah ada laserasi dan juga robekan atau tidak. Apabila terjadi laserasi dan juga robekan harus segera dijahit ya Bu. Alhamdulillah Ibu tidak ada robekan, jadi tidak perlu dilakukan penjahitan. Tidak ada pendarahan aktif juga ya Bu. Ya Bu. Kemudian saya akan melihat plasentanya tadi, apakah sudah lahir utuh atau belum. Baik Ibu, plasentanya sudah lahir utuh, kotiledonnya sudah utuh dan juga selaput ketubannya juga sudah utuh. Untuk tali pusatnya sudah lahir dengan utuh ya Bu. Kemudian saya masukkan di tempatnya. Setelah itu saya akan melihat kontraksi uterusnya. Uterusnya berkontraksi dengan normal ya Bu. Untuk kandung kemihnya sudah kosong, jadi tidak perlu dilakukan pemasangan kateter ya Bu. Kemudian saya akan cuci tangan. Pertama saya masukkan larutan klorin. Kemudian saya masukkan larutan DDT. Digaringkan menggunakan handuk. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan Bapak dan juga Ibu bagaimana cara melakukan pijat meses.
Izin massage ini dilakukan meningkat di bagian uterusnya. Begini ya, ini bertujuan agar ketika uterusnya lembek segera dipijat agar tidak terjadi pendarahan aktif ya. Bapak bisa membantu. Izinnya begini ya. Kemudian saya akan mengecek nadinya ibu. Nadinya normal ya bu, 84 per menit. Kemudian saya melihat apakah pendarahannya normal atau tidak. Begitu pendarahannya normal, tidak ada pendarahan aktif, mungkin ini 250 selesai ya, itu masih normal. Untuk pernapasannya si bayi normal ya bu, pernapasannya tidak pucat juga. Kemudian saya akan membersihkan bagian air ketubannya tadi. Saya akan membersihkan menggunakan air DDT. Bersihkan. Akan mengambil kainnya. Diangkat ya bu. Setelah itu saya akan memasang membalut dan juga pakaian bersihnya. Permisi ya bu. Saya akan mengganti kainnya tadi. Baik ibu, pakaiannya sudah saya ganti dengan pakaian yang bersih. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Baik. Untuk suaminya dan juga keluarga bisa memberi makanan kepada ibu, makanan atau minuman yang diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu dekontaminasi alat-alat yang sudah terkontaminasi. Contohnya seperti gunting tali pusat dan juga klep. Masukkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci dan juga bilas, serta buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke sampah sesuai. Untuk sampah yang terkena darah, maka buang ke sampah infeksius. Selanjutnya lepas sarung tangan dan rendam di larutan klorin 0,5%. Cuci tangan. Dan keringkan menggunakan handuk pribadi. Kemudian gunakan sarung tangan lagi untuk memberikan vitamin K dan juga salat mata kepada bayi.
Siapkan salep mata dan juga vitamin K di bak instrumen. Kemudian Bu, permisi ya, saya akan melakukan tindakan pemberian vitamin K dan juga salep mata kepada bayi ibu. Permisi ya Bu, bayinya saya ambil. Berikan salep mata kepada bayi. Buka kanan dan juga kiri. Kemudian buka hidungan bayi. Lalu berikan vitamin K secara IM di paha bawah lateral. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik setelah 2 jam. Lihat suhu dan juga pernafasannya serta melakukan pemeriksaan fisik. Untuk suhu bayi normal 36 dan untuk pernafasannya normal. Melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki. Untuk kepalanya ada tempurung kepala, rambutnya berwarna hitam, tidak ada luka, lengkap, tidak ada kelainan. Untuk mata berjumlah 2, simetris, tidak ada kelainan, tidak juling, lengkap. Untuk daun telinganya lengkap, kanan kiri, simetris, tidak ada kelainan. Untuk lubang hidungnya juga lengkap, ada 2, tidak ada kelainan. Untuk bibirnya lengkap, atas bawah, tidak ada sumbing. Untuk ekstremitas atasnya lengkap, simetris, kanan kiri, jari-jarinya lengkap, ada 10. Kemudian ekstremitas bawahnya juga lengkap, simetris, tidak ada kelainan, jari-jarinya ada 10. Untuk area genitalianya perempuan lengkap, ada labia mayora kiri, labia minora kiri, labia minora kiri, labia minora kanan. Lubang alisnya juga ada. Kemudian setelah 2 jam pemberian vitamin K, maka berikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral secara IM. Permisi ya, Dek. Setelah itu, pedang kembali bayi untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Letakkan bayi di dekat ibu agar bisa menyusui sewaktu-waktu. Permisi ya, Bu. Saya sendiri. Kemudian lepas sarung tangan lagi, rendam di dalam larutan klorin selama 10 menit. Lalu setelah itu lengkapi patograf.